kita di desa kita ini tentu semuanya banyak keragaman, baik itu agama, baik itu suku. Nah, alhamdulillah juga kami perlu sampaikan pada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa kemarin hari Selasa, kalau tidak salah tanggal 27 Oktober kemarin, Kecamatan Palas mengadakan pemilihan Majelis Ulama Indonesia, di mana di situ alhamdulillah beliau Bapak Kiai Haji Nur Jamil terpilih menjadi Ketua MUI Kecamatan Palas, di mana tugas daripada Ketua MUI atau organisasi MUI Majelis Ulama Indonesia ini di Kecamatan Palas adalah untuk memberikan pemahaman dan memberikan kebersatuan bahwa tidak kita pungkiri juga di Kecamatan Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kuai kuntelas dereng Bu. Panitia siap double. Ini bukti menjawab salam tidak kompak. Padahal sudah tahu hukumnya menjawab salam adalah wajib. Berarti kalau meninggalkan hukum wajib, dosa apa dapat pahala? Wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok kana urut. Jadi sunnah. Karena salam itu adalah inti pokok dari tujuan kita bersama hidup di dunia. Maka inti dari salam itu ada 3 hal, yaitu 1, mengharapkan keselamatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka jangan sampai mengabaikan jawab sah. Walaupun toh dalam mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Mudah-mudahan jawaban yang pertama, semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal segala bencana, bencana lahiriah dan bencana batiniah, bencana dunia dan akhirat. Allahumma. Salam menjawab yang kedua, semoga kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, mulai dari kita di dunia ini sampai nanti di akhirat. Yang ketiga, saya ucapkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Imam Masjid Nurul Hidayah, Bapak Kiai Jumian, nggih, leres. Wabil khusus Bapak Ketua Nahdlatul Ulama, Wakil Cabang
Kecamatan Palas, Bapak Kiai Sutikno beserta jajaran pengurus MBCNU yang hadir, wabil khusus Bunyai Soleh Bajuri beserta Gus Yusuf dan seluruh para ustadz dan ustadzah dan para kiai yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya kepada para bapak semua. Tidak lupa yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya Desa Bali Agung atau Dusun Pematang Bulu, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat seluruhnya beserta jajarannya, Ansor, Banser, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Risma dan Rismawati, dan wabil khusus yang terhormat kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan di halaman Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita bersama dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan. Allahumma amin. Salawat berta salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang sudah memberikan bimbingan kepada kita semua. Lampung nih, tapi kalau di Jawa ya ipa niku ya Lampung, tapi di ngayun Jawa bahasa Lampung mau pandai bahasa Lampung ya kada. Kalau mau pandai bahasa Lampung licung panjak Lampung medisan muneh. Bahasa Indonesia jamaah bahasa Jawa gawoh, maaf ya pinya karena mak Jawa bahasa Lampung, aduh tutup bahasa Lampung nih. Di kalau nyak bahasa Lampung karena dengiskon gawoh mak ngerti artinya api di Jawa api nya kado licung bulang pengen pun bahasa Jawa dan bahasa Indonesia setik-setik engke aya nu bahasa Sunda ya campur asun tabi pun nah, paling bisa nak iya pun payah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di akhir-akhir zaman ini semua umat manusia banyak yang pada bingung. Pejabat bingung, masyarakat juga banyak yang bingung. Betul? Masyarakat bingung, pimpinan organisasi banyak yang bingung, umatnya juga banyak yang bingung. Seorang suami juga banyak yang bingung, seorang istri pun banyak yang bingung. Betul? Apalagi lagi masa-masa pilkada. Betul? Mungkin kalau tidak diundur atau dimajukan nanti di bulan Desember tanggal 9. Mungkin sebanyak ini para bapak dan ibu sekalian
ada di 3 calon yang ada di Lampung Selatan. Oleh karena itu, dengan penanggulangan kebingungan kita bersama, mari kita menuju taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menenangkan jiwa kita ini tidak ada lain adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan adanya corona atau COVID-19, semua dibingungkan dan ditekuk lutut oleh corona. Siapa yang tidak patuh? Sampai pemerintah mengumumkan seluruh dunia harus pakai aturan protokol kesehatan, karena ternyata kesehatan adalah lebih penting atau lebih diutamakan. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, 3M. Ini demi sayangnya pemerintah kepada masyarakat. Mungkin nek mboten sayang pemerintah kepada masyarakat, silahkan semau mereka, silahkan semau kamu sendiri. Nggih napa nggih? Nggih, alhamdulillah dengan pemerintah perhatian penuh kepada kita semua. Apa yang sudah disampaikan oleh MWCNU, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, tidak ada lain adalah kita diajak untuk membangun. Yang pertama adalah membangun ukhuwah basyariyah, membangun ukhuwah watoniyah, membangun ukhuwah islamiyah. Membangun ukhuwah basyariyah, Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan, yaitu sebuah persatuan yang dibangun lewat sesama umat manusia. Selagi masih kita ini berada di Desa Bali Agung, dengan nawaitu untuk membangun Desa Bali Agung, tidak usah pandang bulus apapun agamanya, apapun bahasanya, ayo kita bersama-sama untuk membangun Bali Agung. Ini tujuan Pak Kepala Desa. Karena apa? Bali Agung terdiri dari beberapa keyakinan, dari beberapa agama yang ada, dari suku-suku yang berbeda, dari keyakinan-keyakinan yang berbeda. Ini kalau tidak dibangun dengan ukhuwah basyariyah, maka akan terjadi bercerai-berai. Apa tujuan pemerintah tidak akan selesai atau tidak akan beres. Betul? Ukhuwah Islamiyah, suatu persatuan, persaudaraan yang dibangun khusus untuk sesama umat manusia yang agamanya Islam. Ini sudah digaris Pak Kepala Desa. Kalau sesama umat Islam, yang disampaikan kepada Islam ya tentang ajaran Islam, tentang hukum Islam. Tadi dari Bapak MWCNU menyampaikan, insya Allah dengan himbauan itu, tatkala kita siap untuk menjalankan aman, selesai persoalan-persoalan, apalagi hanya membangun kantor MWCNU kecil. Kecil enggak? Pak Lurah Bali Agung jauh-jauh dari tempat kantor MWCNU, tidak akan ditolak Pak Lurah. Kalau nggak percaya coba aja. Mengkoordinir, saya peduli dengan MWCNU karena masih ada di Kecamatan Palas. Pak Lurah mengkoordinir masyarakatnya, mendukung gerakan-gerakan ranting NU yang ada di daerah Bali Agung ini. Setelah hasil diserahkan kepada MWCNU supaya cepat selesai, tadi saya dikasih gambarnya, tinggal ngedak.
lantai atas. Rencananya lantai 5 ya Pak MJ. Bintang 5. Dan itu akan menjadikan pusat kajian-kajian agama dan menerima sebuah silaturahim dari semua dari agama. Karena NU adalah yang pertama adalah ingin membangun ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Agama lain pun bisa silaturahim untuk berkoordinasi untuk pembangunan umat, untuk membangun sebuah keutuhan persatuan dan kesatuan, dan supaya negara kita aman, tidak buru-buru demo sebelum jelas persoalannya. Betul nggih? Nggih. Dan dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak lain adalah bukan hanya mengingat lahirnya, akan tetapi yang lebih penting adalah mengingat dan melaksanakan apa ajaran-ajaran yang disampaikan, yang diberikan oleh Nabi kita dan diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh para ulama dan para ustadz sampai sekarang ini. Ini yang penting, insya Allah. Maka kecintaan ini adalah merupakan perwujudan dari kita adalah menuju mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul dawa sira Muhammad, ing kuntum lamun to ana sapa sira kabeh iku demen maring Allah, teman-teman, bener demen. Nek awakmu bener-bener demen cinta maring Gusti Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, dereilah ni ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis mengikuti fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kepada kamu sekalian. Syarat ini. Tapi di sekarang bukan masalah fattabi'uni, tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dijadikan jimat. Kanjeng Nabi sakniki oleh umatnya hanya dijadikan jimat. Apa maksudnya jadikan jimat? Hanya sebuah harapan. Kita mari bersolawat, semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Jadi hanya dibutuhkan nanti di hari kiamat. Yang diharapkan nanti di hari kiamat itu bukannya kita mendekatkan diri kepada Rasul, atau kita melaksanakan perintah Rasul atau tingkah lakunya Rasul, tapi malah menjauh kepada Rasulnya. Yang dibutuhkan nanti di hari kiamat. Maka kalau minta syafaat, mulai kita hidup di dunia ini, nanti sampai di hari kiamat ini dibiasakan. Nah, syafaat yang bentuknya di dunia ini kita diberikan hidayah dan kita siap menjalankan apa yang sudah dibimbingkan oleh Rasul, yaitu yang bentuk syariat Islam. Nah, kita diberikan hidayah, ini adalah syafaat dari Rasul, dari Nabi kita, sehingga kita sadar dan siap menjalankan perintah-perintahnya yang wajib dan yang sunnah, dan menjalankan semua tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita sudah menjalankan amaliyahnya Nabi atau Rasul,
secara otomatis nanti Nabi akan berikan syafaat yang terakhir, yaitu syafaat di yaumil kiamah, di akhir zaman atau di akhirat. No Bu, gelembungan mumbul, yeah. Sis ngurungokne sambil mumbule. Mari kita rubah dengan kita mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita memperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kita yang lebih penting mengikuti ajaran-ajaran ngetutne lakune Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mpun apa dereng? Nek jumlah guru lahire mawon gampang, apal kabeh. Nabi Muhammad lahir neng Mekah, rolas Maulid. Ora apal. Terus ora tau pujian iki. Maka pujian masjid musola itu penting. Krungu tok dadi apal, iki pentingnya pujian. Maka wong NU kadang orang ngaji tapi apal. Pujian mboten Pak Jumingan? Pujian nggih. Tapi rata pujian niki mau. Nek bulan Maulid kita pujiannya setelah habis adzan dengan menunggu jamaah pulang dari sawah atau mandi atau lingkungan siap-siap dari berhentinya kerjaan, pujian. Nabi Muhammad lahir neng Mekah, rolas Maulid tahun gajah, ingkang Romo ingkang Ibu Sholatullah ala Toha Sholatullah ala Yasin. Iku lahirnya sing masyhur. Tapi di dalam Al-Berjanji dijelaskan waqtulifa fi ami wiladatiha wa fi yaumiha wa fi syahriha ala aqwali lil ulama'i marwiyah. Allah warrajihu annaha kubaila syahri yaumil isnaini sani'a asara syahri rabbingil awalil ladhi saddahullah anil kharami wa khamam. Wahtulifa disulayakake fi ami wiladatiha ing dalem dina lan wulane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pendapat para ulama. Ada ulama yang berpendapat Nabi lahir di hari Jumat. Ada ulama yang berbeda pendapat lahir dino Kemis. Enek-enek ulama yang berpendapat Nabi lahir bulan Ramadan. Enek-enek Kanjeng Nabi lahir di bulan Muharram. Tapi warrajihu annaha kubaila fajri yaumil isnaini, yang termasyhur Nabi Muhammad dilahirkan meh metune fajar sodik ning dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahune tahun kok gede temen Bu, tahun gajah kok enggak tahun wedhus, enggak tahun kambing, enggak tahun sapi. Ternyata ada sejarah yang menceritakan
sampai di saat sekarang masih tetap ada. Apa buatan? Sebab-sebabnya dinamakan tahun gajah dikarenakan terjadi kok lali kabeh. Kira tahu pujian juga nih. Peristiwa besar, pemimpin yang berkendaraan gajah yang tujuannya akan menghancurkan Ka'bah. Maka penae oleh ngarani tahun gajah, simbol peristiwa besar kendaraannya gajah diarani tahun gede, tahun gajah. Dia nurung enek tahun sing macam-macam. Hijriah belum lahir. Setelah kita tahu tentang masalah lahirnya Nabi, bulannya lahirnya Nabi dan tanggalnya lahirnya Nabi, yang lebih penting kita mengupas tentang apa perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan dan Allah berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu'i yasifuna lahu wa yarqa'u sawbah wa yahlubu satah wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariyah. Kok sepi? Payah musuh wong pematang bulu. Kesel. Dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain hanya innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak umat di saat zaman dulu yang terkenal zaman jahili. Maka Nabi akhlaknya yang pertama kali syadidal haya'i, pemalu, isinan. Akhlak Kanjeng Nabi yang pertama kali adalah syadidal haya. Haya syar'i, berbeda dengan malu kita. Kalau malu kita kepada sesama manusia ditutupi, sekarang model musim masker, tutup masker selesai, nggak dikenal. Kalau nggak ngomong masker Pak Lurah, masker, bawa masker. Tadi Pak Lurah harus bawa masker, saya bawa. Tadi saya pakai. Saya takut nanti karena belum kenal semua nanti bingung. Saya bawa, tetap saya pakai, disiplin. Saya di mobil juga kalau 20 biji masih ada itu masih, kalau takut kalau ada yang nggak punya saya kasih. Ini juga sekarang bisa jadi alasan untuk menutupi malu, tapi malu kita di antara sesama manusia. Tapi malu yang dimaksud di dalam al-berjanji ini syadidal haya, akhlaknya Nabi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam apa? Malu tidak menjalankan sholat, malu tidak berbuat kebaikan, malu meninggalkan jamaah sholat, malu tidak memberikan sodako, malu tidak berbuat baik sang suami kepada sang istri malu tidak berbuat baik kepada sang suami, malu anak tidak berbuat baik kepada orang tua, dan orang tua malu tidak berbuat baik kepada anak.
malu Pak Lurah atau pemerintah tidak berbuat baik kepada masyarakat, dan malu masyarakatnya tidak mau berbuat baik kepada pemerintah. Ini secara syar'i seperti itu. Kalau kita ini sudah semua sadidal hayai, sebagai orang yang pemalu secara syar'i, insya Allah selesai semua. Pembangunan selesai, persatuan selesai. Masjid yang sudah bagus ini, setiap waktu sholat, tadi Pak Lurah menghimbau, istiqomahkan jamaah sholatnya. Setuju? Seorang pemuda dan pemudi malu berpacaran. Sani kata sing boten gadah malu. Gini apa nggih? Kalau nek takok neng Pak KUA, perceraian ternyata semakin meningkat. Ada tim peneliti sekarang pemuda dan pemudi, yang pemudi banyak yang tidak gadis lagi, yang pemuda juga banyak yang tidak bujang lagi. Zaman. Betul? Betul. Bahkan kalau dihitung prosentasinya, dari seorang pemudi 60% anak-anak itu sudah tidak gadis lagi, mungkin bisa lebih. Kira-kira kita prihatin enggak Pak Bib sekalian? Maka ternyata dengan keadaan yang seperti ini yang memprihatinkan, pengajian-pengajian sudah selalu ada yang mingguan, ada yang setiap malam, setiap hari, tengah bulanan. Ini mari kita tegaskan dengan tugas kita sebagai orang tua untuk membangun generasi-generasi ini yang lebih penting, yaitu generasi yang akan datang yang dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Nek wis kita niki membangun generasi yang akan datang, membangun faham ahli sunnah wal jamaah, insya Allah aman, persatuan akan selalu meningkat. Tidak sok ngomong mengkafirkan kepada orang sesama Islam, tidak mengkufurkan, memusyrikkan, membid'ahkan kepada sama umat Islam di dalam mengamalkan amaliyah-amaliyahnya. Wis pirang-pirang saniki rame sesama umat Islam yasinan, bid'ah karena zaman Nabi tidak ada, tapi kalau yasin kan ada. Surat Yasin ada enggak di Al-Quran? Ada. Kalau surat Yasin dibaca bersama-sama namanya Yasinan. Tahlil, yaitu kalimahnya la ilaha illallah. Kalau belum dibaca namanya kalimah tahlil, kalimah thayyibah. Kalau untuk berzikir bersama namanya tahlil. Bedane niku. Nah, ini yang sarana untuk membangun ukhuwah, persatuan. Dari anak yasinan bingung loh Pak. Kadang Pak RT alhamdulillah ikut yasinan RT-nya, tatkala ada program dari Pak Kepala Desa langsung sekaligus mengumumkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, besok tanggal 15 ada posyandu lansia. Sing tua-tua meh napa Bu? Terus pengumuman kalau ada program-program dari kepala desa, mudah kalau RT ini melok yasinan. Yasinan Masya Allah luar biasa. Dan ternyata yasinan ini adalah sebuah amaliyah yang luar biasa pahalanya dan mampu bisa menguatkan persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat. Padahal yasin sumbernya dari Rasulul, wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, yaitu ayat menjadi hatinya Al-Quran. Ampuh apal Al-Quran ora bakal bosok jasati. Nah, apal Al-Quran
Nah, karena dari 15 abad yang lalu sampai sekarang, mulai sekarang ini Al-Quran, terus awake dhewe wong Indonesia sampai di desa Bali Agung kumanan yasinan alhamdulillah. Ora iso yasinan bagian kulhu tok ya alhamdulillah. Ora iso kulhu kur kebagian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ora bagian bismillah, ora iso bismillah, ngetut nih wong sing iso bismillah, ngetut nih sing iso kulhu, sing yasinan, bahkan sampai sing iso Al-Quran, sampai apal Al-Quran, insya Allah kebagian syafaatnya. Kira-kira gitu. Jadi ini orang yasinan isin sadidal haya. Allah memberikan ayat ini sekaligus satu surat. Maka hatinya surat Al-An'am itu ampuh sapa wonge wirid hatinya surat Al-An'am, maka tidak akan busuk jasadnya nek wis mati. Apal mboten hatine surat Al-An'am? Rapal? Ken marai Pak Juni. Karena apa? Satu surat diberikan langsung, dikawal oleh 70 malaikat dalam waktu menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan. Makanya gitu apal itu insya Allah. Sadidal hayai adalah akhlaknya Nabi yang pertama kali adalah pemalu. Maka kalau kita malu dalam berbuat baik, lebih-lebih dalam menjalankan perintah wajib, sholat 5 waktu dan dengan berjamaah, insya Allah malu tidak menjalankan rame masjid dengan istiqomah. Istiqomah akan mendapatkan sebuah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi Muhammad menceritakan sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban adalah salah satu sahabat yang rutin mengikuti jamaah dengan kanjeng Nabi, istiqomah, sehingga pada suatu kala, suatu hari Nabi Muhammad mau ngimami menghadap ke belakang. Kelihatan tuh, mana sahabat Sa'ban kok nggak kelihatan? Ditunggu, buanku 5 menit meneh, wis rawuh. Tunggu ngantek subuh niku meh padang. Wis saiki berhubung kayane salah teko, ayo para sahabat kita melangsungkan aja sholat subuh. Sehabis sholat subuh nanti kita bersama-sama sambang kepada sahabat Sa'ban. Terus budal sampai di sana, di tempat kediaman sahabat Sa'ban, rumahnya terbuka pintunya tapi sepi. Sahabat Sa'ban gak kelihatan di mana ini. Akhirnya totok-totok assalamualaikum, assalamualaikum, yang keluar istrinya. Bu, di mana sahabat Sa'ban kok tadi nggak ikut jamaah subuh? Ditanya, menjawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mau mati. Menjenengan boleh Nendi mati, bojone mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget nyuwun maaf Kanjeng Rasul, karena kalau wau boten enten utusan kangge ngaturi dumateng Kanjeng Nabi masalah sedanipun sahabat Sa'ban jaler kula. Kanten perjalanan saking mriki dugi Masjid Madinah teng Madinah niki selama 2 jam.
Jadi sahabat-sahabat niku wau aktif istiqomah menjalankan sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi dengan perjalanan 2 jam dari rumahnya. Coba bayangin jenengan, orang jamaah orang paten. Nah terus yang beri gini sing jamaah niku perjalanan berapa jam? Pak Jumian? Sebulan. Paling lama 5 menit sudah nyampe masjid. Perjalanan seminggu sekali Jumatan. Paling lama 5 menit sudah nyampe masjid. Sahabat Sa'ban 2 jam. Akhirnya ninggal dunia Kanjeng Nabi mboten sempat dipun aturi, mbasan sambang teng daleme sudah dimakamkan sahabat Sa'ban ini. Akhirnya hanya bertanya, Bu Nyai, apa yang disampaikan sahabat Sa'ban kepada engkau? Tidak ngomong apa-apa. Coba diingat apa kira-kira yang disampaikan sebelum meninggalnya. Oh ya, Nabi kayaknya 3 hal yang disampaikan. Yang pertama mengucapkan kenapa kok yang lebih jauh, tidak yang lebih jauh. Yang kedua adalah kenapa kok tidak yang lebih baik. Yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya. Hanya 3 bahasa ini yang diucapkan sebelum meninggal dunia sahabat Sa'ban. Akhirnya Nabi langsung paham, oh ya, niku nopo maksudnya Kanjeng Nabi, kok bahasa kenapa kok tidak yang lebih jauh. Ternyata ada sahabat yang lebih jauh, jaraknya lebih dari 2 jam, yang istiqomah berangkat jamaah dengan Kanjeng Nabi ke Masjid Madinah. Si enten, maka jenengan nek berangkat haji angsal maktab yang lebih jauh, bahkan ada yang 12 kilo, 10 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 6 kilo, 5 kilo. Niku wis biasa jamaah sholat dari maktabnya ke Madinah atau maktabnya ke Masjidil Haram, ini sudah biasa. Mboten capek, mereka mboten keringetan. Kalau pakai baju putih dari maktab perjalanan setengah jam. Keringetan, bar keringetan kita berhenti sejenak sudah hilang lagi. Enak di sana. Memang panasnya luar biasa, tapi nggak sumuk kayak neng Indonesia. Terus yang kedua, kenapa kok tidak yang lebih baik? Tatkala sahabat Sa'ban itu berangkat dari rumahnya menuju ke Madinah, ketemu dengan orang kedinginan juga yang sama-sama ingin berangkat jamaah ke Madinah. Kademen gigi kono bajune hanya satu. Akhirnya sahabat Sa'ban memberikan, nyopot jubahnya yang nomor 2, karena sahabat Sa'ban membawa 3 dingin, double membawa sorban, pakai sorban itu 3. Yang pertama dibuka, yang nomor 2 diambil, diserahkan. Nih saya beri sampean jubah saya, sampean pakai dan saya ikhlaskan untuk berjamaah sama. Oke, matur nuwun. Itu dia ketun, ternyata pahala orang sodakoh, orang beramal itu yang lebih baik adalah yang terbaik. Carane bahasa wong sodakoh ki mau nek perkara sesuatu apa yang disenangi, apa yang dicintai, itu yang lebih baik untuk jadikan sodakoh. Jenengan nek sodakoh duit sing paling senengin jenengan, itulah yang lebih afdal, yang akan mendapatkan pahala yang lebih baik dan yang lebih besar. Jenengan nek sodakoh biasane nek pas pengajian duit cara dihitung 5.000 dengan yang 50.000 seneng pundi Bu? Seneng yang 5.000. Jenengan takon milih, jenengan duit 5.000 kalian duit 100.000 seneng pundi? 5.000. Seneng yang 5.000 itu. Ngecut nih. Seneng yang 5.000 itu. Bener? Dosa Bu nek ngapusi Bu? Saiki
5.000 dengan 50.000 banyak mana Bu? Banyak yang 5.000. Yakin banyak yang 50.000 dengan 100.000 banyak yang mana? 100.000. Banyak dengan yang sedikit, senang yang banyak apa yang sedikit? Lambe ini rubahnya. Nah yang paling jenengan senengi, nek memang lebih banyak yang 50 atau lebih banyak yang 100 atau yang paling seneng 100.000, itulah yang lebih baik dan lebih besar pahalanya untuk sedekah. Di tempat makanan mereka tumbas jenenge kayak ini martabak sisigar separuh diwehne wong sing kesakitan wetenge jelas durung sarapan karena pulangnya itu habis sholat duha di rodo awan jam 8 terus sing separuh dipangan dewi. Ternyata di dalam bahasa yang ketiga itu kenapa kok tidak semuanya, ternyata yang lebih baik lebih besar pahalanya adalah sodakoh yang paling bagus diberikan semuanya. Jadi jenengan ternyata nilai dari sahabat Sa'ban niki yang bisa mampu memberikan sebuah syafaat harta benda kita ini tatkala ditasarufkan diberikan harta bendanya yang dari Allah yang apik diwehne kabeh nggo sedekah. Mumpung urung getun utawa getun iki Bu? Ya getun lah. Jenengan nek sedekah biasane seneng wehne kabeh apa seneng wehne sing paling sethithik? Titik. Potongannya ketok masalah ini. Dan harta benda yang paling manfaat dan bisa bermanfaat bagi orang yang bersedekah yaitu adalah memberikan sebuah harta benda. Jadi nek jenengan kepengin iso ngrasake manfaate dunyane sampean ning dalam dunya nggih nen sedekah kabeh sadurunge jenengan berangkat ke akhirat diberangkatkan duluan harta bendanya ke akhirat nanti tidak getun. Paham nggih? Dengan dasar ikhlas. Dengan dasar ikhlas. Nah, syadidal haya'i ini adalah akhlaknya Nabi yang pertama kali. Yang selalu diberikan, dihimbaukan kepada umat dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita istiqomah. Dan istiqomah itu dikatakan lagi kalau dilihat dari dawuhipun Imam Ghazali, la khaira bi khairin la yadum bal sarun la yadum khairun min khairin la yadum. Dum ki apa to? Ora ana kebagusane kebagusan sing ora terus. Bingung? Ora neng keapikane apik sing ora terus. Paham betul? Gawe apik sing ora terus mandek, contohnya dadi ustad leren ustade, dadi kiai leren kiai ini mutung mergo jamaah angel diatur, kon jamaah angel diomong-omong lagi kesel lah leren dadi kiai, dadi jamaah dadi umat wae liren ku dari la khaira niku fi khairin la yadum ora neng apike apik sing ora terus nato sing ora diterusna. Bal sarun la yadum khairun min khairin la yadum.
Dan sebaliknya, kejelekan yang tidak terus, keelekan sing ora terus, iku apik apa ora? Liren. Iku khairan, lebih bagus. Kejelekan yang tidak terus iku khairan min khairin, tinimbang saing kebagusan layadum sing ora diterusna. Maksud kula keistiqomahan dengan kebaikan ayo diteruskan terus, jangan sampai putus asa, ojo sampai liren dadi imam, dadi kiai, dadi ustad, dadi ustadah, jadi dermawan, jadi pemimpin yang bagus, yang baik, terusnya kebaikannya. Jangan sampai kebaikan yang dijalankan mandek, liren, terus pindah profesi karena mutung jamaah angel diatur. Pengurus NU ya berat juga, karena saya sudah 3 periode di MWC NU Candipuro, terus naik lagi saya yang keempat kalinya di PCNU menjadi Khatib Surya. Luar biasa cacian dan sebagainya. Jenenge wong akeh, pedomane dewe-dewe, karaktere ya beda-beda. Gini apa nggih? Maka nanti di Kecamatan Palas mampu membangun, mungkin kalau jadi sudah bisa aktif ditempati pemecah rekor kantor Nahdlatul Ulama Lampung Selatan adalah di Kecamatan Palas. Tepuk tangan si hari selamatan itu gawe ingkung medus kecil gitu. Pemecah rekor, tapi bare ya jobar. Maka tadi dengan tujuan untuk kajian-kajian agama dimanfaatkan. Sentralnya dalam kita membahas segala dan sesuatu untuk kepentingan agama yang jalurnya dari Nahdlatul Ulama. Jadi rasa kekan caci maki, ayo kita teruskan kebaikan. Paham ya? Sadidal haya'i wat tawadu'i, terus mawon jame jembere tengah rolas pas beda bos. Andap asor welas asih sopan santun kepada sesama manusia, kepada bawahannya, kepada anak kecil. Niki Nabi luar biasa, tawadu, sopan santun, andap asor. Senang apa mboten? Nah, kita saling menghargai sesama manusia, rampung persatuan. Masyarakat sopan santun kepada pemimpinnya, Pak Lurahnya, kiainya. Kiai sopan santun kepada jamaahnya atau umatnya, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Camat, dan seterusnya. Saling kita menghargai dan saling sama-sama ingin berbuat baik. Insya Allah ini akhlak Nabi yang paling hebat, tawadu. Ini Nabi. Nah, tawadu ini harus diraih. Lewat apa? Bagi umat Islam harus diraih dengan pendidikan Islamnya, ditekuni, dingertekno, dipinterno. Dengan agama lain juga pelajari, dikaji ilmu-ilmu agama yang ada dan tuntunan-tuntunan di masing-masing agama. Insya Allah tujuannya sama untuk kebaikan. Karena sering bodoh bandel. Maka kalau dihitung-hitung untuk generasi penerus waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu menikahkan putrinya Dewi Sayyidah Fatimah, mendapatkan suami Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adik misanane Kanjeng Nabi, diolehne putrine Kanjeng Nabi. Nalika menikahkan pada waktu itu dikhutbahi dewek, dinikahkan dewek, didongani dewek. Zaman niku
Zaman Kanjeng Nabi nikah ke putrine Dewi Siti Fatimah, dikhotbahi dewek, dinikahkan dewek, didongani dewek. Nek mriki wah mongko gembagah temen kaya pinter-pinter dewek karena liyane apa? Nggih napa nggih? Karena di saat itu belum ada figur yang melebihi Kanjeng Nabi, sahabat gak berani. Nah, tatkala sudah khutbah, sudah dinikahkan, terakhir doa. Seperti apa doanya Nabi? Mungkin hafal kabeh ini sok dideleh ning tulisan-tulisan undangan pernikahan. Fajama Allahu samlahuma wa barakalahuma wa baraka alaihima wa atoba naslahuma wa ja'ala naslahuma mafatihar rahmah wa ma'adinal hikmah wa amnal ummah. Ini dalam mengemban amanah kita untuk generasi penerus dinilai dari doa Nabi niki, nek diteliti dengan doa ini poinnya ada 6. Yang 2 poin dikhususkan untuk pengantennya, yang 4 poin ditujukan doa itu kepada calon keturunan penganten niku wau. Loro karo papat tak pundi Bu? Kathah Pak. Kenapa Nabi kok malah lebih banyak doa itu diberikan, dikhususkan kepada calon keturunan yang 4 poin? Berarti Nabi mementingkan generasi-generasi yang akan datang. Kalau Bapak Ibu sekalian semua punya prinsip mementingkan generasi-generasi yang akan datang, insya Allah yang akan datang tambah maju, tambah baik semua. Dari tentang masalah kegiatan Islam, dari faham Islam, faham syariat Islam, dan semua tentang Islam. Fajama'a, semoga Allah mengumpulkan yang terserah. Niki kangge mantene. Wa barakalahuma wa baraka alaihim. Mengumpulkan yang terserah dalam arti menyatukan supaya mantan iki wau bisa bersatu dan menyatu. Menyatu pikirane ya menyatu awake wis disah dadi manten kok. Bar dinikahke bakale menyatu. Awal mula hanya salaman. Gitu? Nggih napa nggih? Salamane sedut-senut pisan, nut-nut tutut salaman. Ternyata di ujung jari ini ada magnetnya ini Pak Lurah. Laha mirkun mutasilun bil qalbi. Ini ada urat yang saraf yang langsung nyambung dengan hati. Maka wong wedok tak salam karo lanang dilarang, masih khawatir nek ada sedut-senutan ini. Cukup salam corona. Ini corona ya jile memberikan sebuah himbauan sebule. Pejabat besar pun tunduk dengan corona, masyarakat tunduk, semua tunduk. Salaman dulu dilarang. Cukup salam corona. Salam corona. Kita muka ditutup dengan masker. Nggak perlu kenal-kenalan. Nanti gampang tatkala ada hal yang khusus. Salaman dhisik. Ku nek wis teng kono, wis jam waktu khususia, hakikinya yang tidak boleh tahu siapapun. Khusus anakmu ya anakku, anakku ya anakmu. Kadang-kadang ayel-ayelan nek kelakone elek mendugal kayak anaknya bapake. Gini bang nggih, nek sing api-api sopan santun ke anakku. Elek. Ini perlu. Perlu dikaji dan perlu jadikan renungan dan pegangan kita untuk generasi yang akan datang. Nek wis kaya gue bisa bersatu, maka akan mendapatkan barokah di dalam hidupnya berumah tangga. Wa barakallahumma wa baraka alaihima, yo diparingi ketentreman di waktu sulit, yo tetep tentrem, di waktu longgar yo tetep tentrem. Nek wis kaya gue wa atau banaslahuma, untuk meningkatkan mutu dan kualitas keturunan. Ki yo ngati-ngati Bu, Kanjeng Nabi ngajarke nek dari bojone sah, tapi narak kumpul ya aja kur klubrak-klubruk, ora ngerti rembug. Kodong main silat
kasur anyar, bantal anyar, klubrak-klubruk, kelalen karo ucapan sing apik tuntunane syariat. Minimal maca bismillah ping 113. Ora tidak. Suara situ, Pak. Rasido batal wis batal. Maning. Minimal kurang marem ping 313. Keturun, Pak. Kurang marem ayat kursi ping 41 dikurangine 39 niku ya ampuh. Para ayat kursi rampung surat Yasin ping 3 baru nyenggol bismillah ya habibi terus baca. Jenengan ngaten mboten? Mboten. Lah sampai ketemu langsung jurus 15 bubar rambene. Ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas anak atau keturunan harus dengan cara yang baik, dengan cara akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Angel lho mboten. Nek jenengan niku kok anake lahir gede kok ndugal mursal, salah garapan. Garape ta. Ayo. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Awake salah garap. Arep dadi abang ijo putih kuning niki tergantung bapak ibu mula. Diulang mati ngertekake, maka nek ora iso mulang dhewe diserahne maring kiai, diserahne maring ustad, luwih-luwih di pondok nang pondok pesantren. Cocok? Cocok mboten? Wayang mawon sing dimong kiai bisa sekti mandraguna dadi mulya. Pundi? Bala Pandhawa cacahe mung 5. Sekti mandraguna dadi mulya kinayoman Jawata. Ratune Yudhistira Wijakangka Prabu Darma Kusuma. Ratune khusuk dingkluk tadaru orang ngagem kuluk tapi kamangka racake ratu sak wayang kabeh kulukan. Ratu Ndarawati Sri Bathara Krisna ngagem kuluk Makutha, Ratu Mandura Prabu Baladewa Ratu Jarara ngagem kuluk Makutha. Tanggane ratu ana kang ora ngagem kuluk Makutha jenenge Ratu Ngamarta. Puntadewa Yudhistira Wijakangka Prabu Darma Kusuma. Ratune khusuk dingkluk tadaru ora ngagem kuluk tapi gelungan. Senajan ta gelung ora suwung ana kalimah kang agung lamun diwaca bisa untung. Apa gelunge Puntadewa? Jere Pak Dalang jimat kalima sada. Jimat rukun Islam nomor 1 ayo dirumat apa? Kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalima sada, kalima 5 sada ki mau 6. Niki nek hitungan Jawa. Kok saged nggih? Eka 1 2 loro 3 4 catur papat ponco 5 sat 6 satiku maknane 6. Sapa wae kepen getih aja terus satu ronde musuh gondelana 5 karo 6, 5 rukun Islam, 6 rukun diwehi modal niku keturunan. Mene syahadat penting. Setiap hari kita dipanggil ditagih janjine karo tukang adan. Yen apa nggih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabatan niku nagih janji. Allah yang maha agung, maha besar nggih. Jenengan kon nerokne Allahu Akbar, Allahu Akbar nggih Gusti Allah sing maha besar. Jawab boten jenengan? Niku ngelekke nagih karo awake dhewe. Bar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Biyen awakmu wis pernah syahadat wurung. Sing muni asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, asyhadu an la ilaha illallah.
Bidone asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nerone nggih? Jawab adzan. Nggih, kula pun nate syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah pindho. Delekne. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kamu pernah bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggih, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, kula nate saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ping pindho wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, nek wis ngakoni pernah Allahu Akbar bahwa Allah yang maha besar dan kamu sudah pernah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ki enek jenengane perintah, ajak-ajak atau undangan. Ndi rupane undangan? Hayya 'alas shalah. Gini apa nggih? Maka jawabannya berbeda. Enggak terus jawabnya hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Sampai 2 kali hayya 'alas shalah. Ini adalah sebuah undangan. Nek wis menang Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo hayya 'alas shalah. Menjalankan sholat dengan la haula wala quwata illa billah niku wau adalah itu mengajak supaya dalam kita beribadah untuk ibadah atau beramal yang ikhlas dan berikan ilmu yang manfaat dan barokah, putra dan putri yang solih dan solihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.